dunia. Mari semua jemaat Tuhan. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu di hatiku, di hatimu. Terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur. Lagi semua jemaat Tuhan. Hai dunia, elukanlah Raja, Rajamu padamu. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak, bersoraklah terus. Haleluya. Mari beri sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Mari semua ke Betlehem. Mari sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terang yang ilahi, Allah yang sejati telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari semua jemaat Tuhan, kita mau sama-sama puji Tuhan. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Mari semua ke Betlehem. Sembah, sembah dan puji, sembah dan puji segala penderitaan dan kesengsaraan akan berlalu jika Tuhan senantiasa bersama kita. Namun melalui inisiatif Tuhan Allah sendiri,
Janji keselamatan diberitakan Tuhan Allah. Bapa di surga akan menyerahkan anaknya yang tunggal sebagai tumbal dari dosa-dosa manusia. Ia memberikan pengharapan kepada dunia dan kepada siapa saja yang percaya kepadanya. Mari kita mendengarkan liturgi janji tentang kedatangan Juru Selamat. Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Yesaya 9 ayat 1 sampai 5. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Yesaya 60 ayat 1 sampai 3. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Yesaya 61 1-2. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. 2. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang yang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Mika 5 ayat 1-2. Sekarang engkau harus mendirikan tembok bagimu, pagar pengepungan telah mereka dirikan melawan kita. Dengan tongkat mereka memukul pipi orang yang memerintah Israel, Raja Mesias dan penyelamatan Israel. Terima kasih Tuhan, kami memuji-Mu ya Bapa. Haleluya. Bersukacitalah, mari sambut Sang Raja Damai, Juru Selamat dunia, datang untuk menebus umatnya. Kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. We gonna sing. Natal adalah kisah kasih yang terindah.
Sekali lagi MDC. Lompat bersama saya. Haleluya. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasih yang selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta. Sekali lagi, Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasih yang selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita, Immanuel. Tuhan beserta kita, Immanuel. Tuhan beserta kita, Immanuel. Kita mau teduh di dalam hadiratnya, kita mau mengingat pengorbanan kasih Yesus bagi setiap kita. Dia yang memberikan cahaya yang terang di dalam kehidupan kita.
Bapak Ibu, saudara-saudari, shalom. Selamat hari Natal. Bapak Ibu, saudara-saudari, renungan kita di malam Natal ini adalah tentang kelahiran Kristus Yesus Tuhan. Diambil natsnya dari Lukas 2 ayat yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Satu pesan yang disampaikan oleh malaikat kepada para gembala yang saat itu berada dalam satu wilayah di mana Tuhan Yesus lahir. Kalau kita biasa mendengarkan firman di hari Natal, biasanya ada dua cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Biasanya orang Majus, ya kan, yang biasa diambil dari Matius pasal yang kedua. Lalu cerita tentang para gembala yang juga diambil dari Lukas pasalnya yang kedua. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan kisah ini. Tentu kita tidak usah membaca Alkitabnya secara langsung, nanti Bapak Ibu bisa di rumah membacanya. Tapi saya hanya ingin menyusun satu kronologis supaya kita beroleh satu hikmat, beroleh satu pengertian tentang bagaimana peristiwa kelahiran Kristus Yesus Tuhan kita itu memiliki makna yang sangat mendalam. Nah, tentang cerita ini di dalam Lukas pasal yang kedua tentang peristiwa kelahiran Tuhan Yesus, itu dimulai dari ayat yang pertama berkisah tentang bagaimana Kaisar Agustus, kaisar yang memerintah Romawi pada hari itu, dan yang saat itu negara Yahudi sedang berada di bawah kuasa daripada pemerintahan Romawi. Nah, Kaisar Agustus itu memerintahkan untuk semua orang mendaftarkan diri. Artinya orang-orang yang merantau harus balik nih ke negeri asalnya, ke kota di mana dia dulu lahir, supaya diadakan sensus, supaya didata. Dan tentu tujuannya pasti kalau didata itu berhubungan nanti setiap yang didata harus membayar pajak, ya kan? Kalau kita biasa dulu sensus penduduk itu biasanya mau pemilu, ya kan? Supaya diketahui ini beneran warga sini atau dalam tanda kutip siluman, gitu kan. Kenapa? Karena yang di sini ada, yang di sana ada, kan biasa begitu kan, pemilu makin banyak dia. Nah, ini konteksnya adalah pada waktu kelahiran Yesus itu Kaisar Agustus itu sedang memerintahkan untuk semua orang yang berada di wilayah jajahan Romawi, termasuk dia yaitu negara Yahudi ini, untuk mendaftarkan diri, ada sensus penduduk. Nah, Yusuf dan Maria, ini ibunya Yesus yang saat itu sedang mengandung bayi Yesus, mereka mengikuti perintah tersebut sehingga mereka juga melakukan perjalanan dari mana? Nazaret atau daerah tersebut Galilea, mereka pergi ke Yudea atau Bethlehem. Kenapa? Karena mereka juga ingin mendaftarkan dirinya. Nah, selanjutnya ketika mereka tiba di Bethlehem, disitulah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Kalau saudara membaca ini secara sekilas, nampaknya nggak ada yang luar biasa. Nampaknya nggak ada yang luar biasa. Tapi kalau saudara seorang ibu seperti Mak Sturet yang sedang mengandung, ini luar biasa saudara.
Mengapa? Perlu Bapak Ibu ketahui, perjalanan dari Nazaret ke Galilea, dari Nazaret Galilea ke Yudea Bethlehem itu jaraknya itu kurang lebih 129 km. Dan waktu itu belum ada transportasi massal, saudara. Bayangkan ibu yang sedang mengandung tua harus melakukan perjalanan sejauh 129 km yang saat itu belum ada transportasi seperti hari-hari ini. Saya itu sering mendengar Bapak Ibu, kalau seorang perempuan udah hamil tua, jangan jauh-jauh perjalanannya. Ya kan, bener gak? Sering dikatakan begitu kan, bahaya nanti untuk bayinya. Kenapa? Karena adik saya yang perempuan kan juga sedang mengandung. Itu takut mau pergi kemana-mana, saudara. Dahulu perjalanan itu menggunakan keledai. Keledai itu terkenal binatang yang susah diatur. Kalau dia mau jalan, dia jalan. Dia nggak mau jalan, nggak moodnya jalan, dia berhenti. Jadi para penafsir Alkitab memperkirakan perjalanan mereka kurang lebih 7-9 hari dalam perjalanan, saudara. Bayangkan itu seorang ibu yang sedang mengandung melakukan perjalanan kurang lebih 7-9 hari menggunakan keledai seperti lagu film kartun, mendaki gunung, lewati lembah. Karena Yudea Bethlehem itu kan perbukitan. Luar biasa ini, saudara. Dan sampai di sana memang waktunya untuk melahirkan setelah perjalanan yang sangat jauh tersebut. Nah, ketika tiba di Bethlehem tersebut, di daerah Bethlehem tersebut, disitulah Maria itu melahirkan anak laki-laki, yakni Yesus Kristus Tuhan kita. Lalu dibungkusnya dengan lampin, swaddling clothes, dibaringkannya dalam palungan, a manger, karena tidak ada tempat bagi mereka dalam. Bayangkan udah perjalanan jauh 7-9 hari. Ketika sampai di sana waktunya tiba untuk melahirkan. Dikatakan apa? Ditaruh bayinya yang baru lahir di lampin dan dalam palungan. Tahu nggak saudara palungan? Palungan itu biasa satu wadah, satu tempat yang biasa diletakkan di sana makanan-makanan untuk hewan. Kenapa kok bisa bayi Yesus itu, kok bisa mereka akhirnya Maria melahirkan dan menaruh bayinya di dalam suatu palungan? Karena tidak ada tempat bagi mereka dalam. Kenapa tidak ada tempat? Ya jelas karena semua orang sedang berbondong-bondong pulang kampung. Karena lagi orang semua berbondong-bondong pulang kampung, banyak. Tidak ada tempat penginapan bagi mereka lagi, nggak kebagian tempat. Para penafsir Alkitab mengatakan bahwa yang namanya mereka menemukan tempat palungan itu bukanlah peternakan seperti zaman modern sekarang, saudara. Tapi itu lebih seperti gua, semacam bukit yang mungkin dikeruk, bagiannya masuk ke dalam. Di sana memang biasanya hewan-hewan ternak itu ditaruh di situ. Karena musim dingin di Yerusalem itu luar biasa kalau di bulan-bulan Desember, ya, saudara. Nah, karena nggak ada tempat, ditaruhlah di situ. Nah, yang menarik Bapak Ibu saudara-saudari dari peristiwa kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus ini adalah kalimat kata yang mengatakan bahwa melahirkan anak-anak laki-laki Yesus itu dibungkus dengan apa? Lampin dan dibaringkan dalam palungan. Jadi bukan Tuhan ini kurang kerjaan. Kayaknya Tuhan tuh sengaja gitu, enggak juga, karena nggak ada lagi tempat. Waktu mereka kembali ke situ mau melahirkan tuh nggak ada ke tempat. Jadi mereka mau nggak mau mencari satu gua, ya,
untuk tempat di mana mereka bisa si Maria ini melahirkan dan menaruh bayinya ya. Jadi bukan settingan saudara. Kalau film sinetron sekarang banyak settingan, ini kisahnya bukan settingan saudara. Ini memang karena keadaan saudara. Ya. Nah yang menarik, apa itu kain lampin itu? Nah kain lampin atau swaddling clothes itu adalah kain panjang yang dililitkan membungkus bayi Yesus. Nah fungsinya apa? Untuk membuat bayi tetap hangat, dapat tidur dengan baik dan juga mencegah bayi melukai diri mereka. Nah, kain lampin ini sebenarnya kalau di zaman sekarang juga masih diikuti orang. Makanya kalau bayinya baru lahir itu biasanya dibedong ya kan, dililit gitu kainnya semua ya kan. Supaya apa? Oh si bayi itu nggak bergerak ke sana kemari ya kan, supaya itu juga bisa menghangatkan. Dan ini sebenarnya memang sudah dari dahulu tradisinya. Dan Yesus waktu lahir itu juga dililitkan dengan kain lampin seperti itu. Nah yang menarik saudara, kenapa juga perlu di kain lampin? Karena suhu di Bethlehem itu di bulan Desember itu berkisar rata-rata antara 6 sampai 14 derajat Celcius. Kalau kita sering coba pakai handphone, sedingin-dinginnya tebing, alah paling 24 derajat ya kan. Udah dingin kan? Udah malas keluar kan? Bagaimana kalau 6 derajat saudara? 6 derajat di dalam gua yang terbuka itu tentu sangat dingin. Saya sama tante sering, sama ibu gembala saya sering berbeda pendapat. Ibu suhunya minta di kamar 25. Saya sudah mending gigil kedinginan. Saya bilang jangan dikurangi, taruh 26 atau 27. Jadi kadang ibu Yusinop ya kan, saya udah tidur dipencetnya 25. Saya bangun lagi saya pencet 26 saudara. Kenapa? Karena dingin. Dan Yesus lahir itu dalam keadaan cuaca di Bethlehem itu kalau malam hari diprediksi itu bisa sampai 6 derajat Celcius. Sangat dingin. Dan dia lahir dalam keadaan suhu yang demikian dan juga bukan dalam tempat yang nyaman. Saya sering perhatikan kalau bayi-bayi zaman sekarang itu baru lahir kan langsung dipisahkan, taruh tempat yang bagus kan supaya bayinya itu hangat kan gitu, nggak sembarangan. Nah ini bayi Yesus bayangkan lahir dalam cuaca yang sangat dingin dan di dalam gua. Bayangkan saudara. Sangat tidak istimewa. Sendak punyanya uang, masih ada BPJS. Kecepani melahirkan, masih bagus ruangannya saudara. Yesus, wah Yesus. Udah lahir dalam cuaca yang sangat dingin. Tak punya tempat. Karena ndak ada penginapan lagi yang bisa mereka tempati sehingga mereka harus pindah ke gua. Satu hal yang wow luar biasa saudara. Nah, mengapa bayi Yesus ini juga di kain lampin? Kain lampin ini juga menandakan bahwa bayi tersebut dalam keadaan tidak berdaya. Karena apa? Yesus benar-benar terlahir sebagai manusia. Terlahir sebagai manusia, sebagai bayi. Kain lampin ini juga menandakan keadaan yang tidak berdaya dari bayi yang baru lahir di dalam batasan dan kondisinya sebagai manusia yang seutuhnya. Yesus nggak petenteng-petentengan baru lahir. Aku tahan dingin. Nggak perlu di kain lampin, enggak, saudara. Dia tetap di kain lampin. Itu menandakan bahwa Yesus Kristus itu benar-benar terlahir sebagai manusia yang seutuhnya. Sehingga ia perlu di kain lampin. Nah kain lampin ini juga memberi makna bahwa kelahirannya tidaklah berbeda
dengan kelahiran manusia atau raja pada umumnya. Nggak mentang-mentang Tuhan, beda dong. Nggak mentang-mentang Tuhan, nggak sama dong dengan manusia dan raja-raja. No. Ya, sebagaimana yang tercermin dalam refleksi kitab kebijaksanaan Salomo, di dalam ayat yang keempat sampai 6 dibilang, I was nursed with care in swaddling clothes. Dia bilang, aku juga dirawat itu di dalam kain lampin tersebut. For no king has had a different beginning of existence. Sebab nggak ada itu raja yang permulaannya itu berbeda. Ya ujung-ujungnya semua orang pasti diapain? Di kain lampin. Kristus Yesus juga demikian. Sang raja itu, Mesias itu juga lahir di kain lampin. Dan ini yang luar biasanya saudara. Kain lampin juga memberi makna bahwa yang mulia, the eternal one, ya, Christ Jesus benar-benar terlahir sebagai manusia yang utuh, full humanity, menjadi daging, become flesh, sebagai seorang anak yang tidak berdaya dan dibungkus kain lampin sebagaimana bayi-bayi yang lain. Yang menjadi luar biasanya Bapak Ibu adalah hal ini. Dan ini menandakan perwujudan yang sangat indah dari apa? Kerendahan hati Yesus Kristus yang tak terduga. Anda bayangkan, Sang Raja, Mesias, Juru Selamat, the Lord Creator, Tuhan lahir benar-benar dalam keadaan yang tanda kutip tidak ada beda sama kita manusia. Bahkan ibunya harus melakukan perjalanan yang sangat jauh dari Nazaret ke Bethlehem. Tiba lahir di situ, cuaca begitu dingin, sehingga ia harus juga di kain lampin, ditaruh dalam palungan. Kristus Yesus benar-benar punya kerendahan hati yang sangat tak terduga, saudara. Benar-benar luar biasa. Padahal kalau mau kan bisa aja ya. Lahir di mana? Tinggal pilih. Mau dalam keadaan gimana? Tinggal pilih. Mau seperti apa? Tinggal pilih. Tapi dia tidak melakukan itu. Dia malah melakukan yang jauh lebih rendah daripada kita yang punya BPJS. Masih lahir di Cemani anaknya. Ini luar biasanya dari pribadi Yesus Kristus, saudara. Tentang bagaimana ia adalah pribadi yang begitu rendah hati. Ketika saya merenungkan firman ini, saudara, saya itu menjadi lemas, saudara. Lemas kenapa? Seringkali saya merasa lebih tinggi daripada Yesus. Seringkali kita pengikutnya merasa lebih tinggi daripada Kristus Yesus. Dan ini menggenapi seperti apa yang disampaikan oleh Paulus dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Filipi 2 ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan, nggak ecek-ecek saudara, Yesus itu mau menjadi manusia, nggak ecek-ecek, persis sama seperti manusia yang biasanya. Nggak ecek-ecek, hanya sekedar, enggak, benar-benar menjadi manusia yang seutuhnya. Kadang aja manusia nggak mau jadi manusia ya. Anda bayangkan ini. Makanya tadi saya bilang, semoga kita makin merefleksikan ini, semakin kita mencintai Kristus Yesus Tuhan kita. Karena apa yang ia kerjakan, apa yang ia lakukan, untuk benar-benar menjadi seorang manusia yang seperti manusia yang biasa, yang seutuhnya. Padahal dia adalah pribadi yang maha kuasa.
Pribadi yang maha mulia. Pribadi yang tinggal pilih, mau kemana, mau di mana, mau seperti apa, dia bisa memilih. Tapi dia tidak melakukan itu, saudara. Kristus Yesus punya kerendahan hati yang luar biasa, saudara. Yang sangat luar biasa. Nah, yang kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari, berita kelahiran Kristus Yesus ini disampaikan pertama kali itu kepada gembala-gembala domba. Sebagaimana yang dicatat di dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-8, di daerah itu, in the same region, ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Nah, ketika saya merenungkan ini, saya tuh bertanya-tanya, saudara, kenapa sih mesti para gembala? Kan rame tuh orang di penginapan. Kenapa nggak di penginapan itu, ayo semua, Kristus Yesus telah lahir, ayo lihat gitu. Kenapa sih mesti para gembala? Saya ngiseng aja mikirnya, ya iyalah, kalau mungkin yang diberitahukan orang di penginapan, orang penginapan boro-boro mau keluar, cuaca lagi dingin. Lagi 6 derajat Celcius, mungkin lebih baiklah tidur aja. Ngapain boro-boro keluar? Mungkin pun kalau udah dibangun nggak bangun lagi. Apalagi kalau yang dalam malam, menurut para ahli, malamnya yang dimaksudkan di sini karena jamnya Yahudi itu ada banyak, saudara. Ada yang sehari 3, ada yang sehari 4, ada yang sehari 6. Nah, kalau menurut para penafsir Alkitab, malam yang dimaksudkan ini adalah hitungan yang interval yang kedua. Berkisar dari jam 10 malam sampai jam 2 pagi. Jadi ketika malaikat ini datang kepada para gembala, itu diperkirakan antara pukul 10 malam sampai jam 2 pagi. Nah, yang menarik, saudara, kalau saya bilang tadi mungkin kalau orang di penginapan jam segitu udah tidur lah ya. Apalagi suhunya 6 derajat Celcius udah gini semua kan, pakai selimut ya kan. Tapi saudara harus ingat, para gembala itu menjaga kawanan dombanya siang dan malam. Para gembala itu menjaga kawanan dombanya apa? Siang dan malam. Oleh karena itu kenapa kalimatnya ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Para gembala itu, saudara, bukan kayak gembala sapi modern zaman sekarang, saudara. Pagi hari keluarkan sapinya ya kan. Makan-makan rumput, lewat-lewat jalan, sore hari dimasukkan ke kandang. Enggak gitu gembala zaman dahulu, saudara. Gembala zaman dahulu itu benar-benar tinggal di mana? Di padang, di ruang yang terbuka, saudara. Oleh karena itu mereka perlu berjaga siang dan malam. Karena apa? Ada bahaya yang mengancam. Kenapa kalau kita baca cerita Daud? Daud itu waktu mau diurapi menjadi raja, di mana Daud? Sedang ada di padang bersama dengan siapa? Domba-dombanya. Berapa dombanya? Paling 3 biji. Tapi dia begitu berdedikasi menjaga dombanya, sehingga ia bisa meninggalkan rumahnya demi menjaga domba-dombanya tersebut. Makanya ketika Samuel tanya, udah ini anakmu, masih ada satu lagi. Daud masih ada, sedang di padang mengembalakan dombanya. Panggil. Nah, ini menjadi semakin masuk akal, saudara. Kenapa malaikat itu mendatangi para gembala? Karena hanya para gembala lah di jam tersebut yang masih berada dalam posisi on, masih segar. Mereka masih sedang menjaga kawanan ternaknya. Kalau yang di penginapan udah tidur, saudara. Apalagi cuaca dingin ya kan. Para gembala tidak.
mereka tetap berjaga. Dan ingat, perjanjian lama itu sangat identik, baik itu Tuhan, baik itu Raja Israel maupun Nabi, itu seringkali diidentikan dengan gembala, shepherd. Makanya kenapa ada Mazmur pasalnya yang ke-23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Musa seorang gembala, David seorang gembala. Tuhan sendiri digambarkan sebagai seorang gembala. Oleh karena itu ini memiliki kaitan yang cukup erat, saudara. Kenapa para gembala yang disampaikan? Kalau di Matius 2, orang Majus lewat bintang. Dalam Lukas pasal yang kedua itu adalah gembala. Nah selanjutnya malaikat Tuhan itu berdiri di dekat mereka. Kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Anda bayangkan, kira-kira jam 10 malam gelap, tiba-tiba ada cahaya bersinar. Anda pasti kabur semua. Bayangkan saja ini mati lampu ya kan, Anda ditinggal sendiri di sini. Tiba-tiba ada cahaya, pasti ada akan lompat ketakutan. Dan demikian juga dengan mereka, para gembala ini. Mereka sangat ketakutan karena di malam hari sedang berada di ruang terbuka yang sangat gelap. Malaikat Tuhan itu datang dan mereka tentu akan sangat ketakutan. Lalu apa yang disampaikan malaikat itu kepada mereka? Disampaikan di sana. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ya ini apa? Hari ini telah lahir bagimu, yaitu Tuhan. Nah ini luar biasa saudara. Malaikat tersebut menyampaikan kepada para gembala yang sedang ketakutan itu, dikatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Orang Yahudi itu tidak asing dengan yang namanya Mesias. Karena sejak dari dahulu ya, mereka itu dari turun temurun pasti menurut oral tradition mereka disampaikan tentang akan datangnya Mesias. Termasuk para gembala ini. Pasti mereka pernah mendengar hal tersebut. Dan orang Yahudi sangat meyakini bahwa Mesias itu, juru selamat itu akan lahir di kota Daud. Tahukah saudara kota Daud itu apa? Nanti kalau saudara nggak percaya sama saya, buka aja Google ya kan? Kan ada Google sekarang ya kan? Nah kota Daud itu adalah Bethlehem saudara. Kenapa? Karena Daud itu lahir di Bethlehem. Daud juga diurapi menjadi raja itu di Bethlehem. Dan ini apa yang disampaikan malaikat ini adalah menggenapi nubuatan yang disampaikan jauh sebelum kehadiran atau kedatangan Mesias ini. Tentang nubuat itu ada dalam Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Orang Yahudi mereka tahu bahwa suatu waktu nanti Mesias itu akan lahir. Karena nubuatan yang disampaikan di dalam Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14 ini. Yang kemudian juga dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat 5 sampai 6 yang menjadi tema kita di sepanjang bulan ini ya, untuk ibadah umum ya, yang diambil dari Yesaya ini juga merupakan nubuatan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita,
Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Orang-orang Yahudi mengetahui tentang Mesias, tentang nubuatan-nubuatan akan lahirnya seorang Mesias. Karena apa yang disampaikan oleh nabi-nabi mereka, termasuk apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya ini. Dan kalau kita membaca Mika pasal yang kelima, di sana sangat jelas tentang bagaimana Bethlehem tersebut, kota Bethlehem akan menjadi kota di mana lahirnya sang Mesias. Di sana dikatakan, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah, kalau saudara membaca Matius pasal yang kedua, ketika orang Majus, ya kan, mereka datang bertanya kepada Herodes, di manakah raja yang baru lahir itu? Raja Herodes bertanya kepada ahli-ahli Taurat, kan, orang Yahudi, di mana? Menurut nubuatan itu lahirnya di mana? Di Bethlehem. Ya kan? Kan gitu kan kata orang-orang tua Taurat, ahli Taurat Yahudi itu. Makanya ini berkesesuaian, saudara. Bahwa memang lahirnya sang Mesias, lahirnya sang juru selamat itu adalah di kota Bethlehem. Dan ini merupakan nubuatan yang digenapi, saudara. Kenapa Alkitab itu begitu menarik? Karena apa yang disampaikan Alkitab itu pasti terjadi. Amin, saudara. Pasti terjadi. Ketika disampaikan nubuatan ini ribuan tahun yang lampau, itu terjadi dan digenapi. Itu sebabnya ketika disampaikan kepada para gembala, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Mesias, Christ, the anointed one, orang yang diurapi itu lahirnya di kota Daud, di Bethlehem. Karena sudah dinubuatkan jauh sebelumnya. Lebih lanjut, malaikat tersebut berkata lagi kepada gembala, dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam. Ingat, orang-orang biasa maupun raja itu semua dibungkus kain lampin. Tapi kalau cari bayi Yesus yang paling unik, karena tempatnya di mana? Palungan, saudara. Kalau mencari bayi Yesus, kalau hanya bermodalkan kain lampin, mungkin banyak yang saat itu sedang lahiran di kain lampin, kan? Tetapi yang di palungan cuma siapa? Bayi Yesus. Ini sebabnya kenapa tandanya begitu menarik, saudara. Inilah tandanya bagimu, ya kan? Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin. Yesus terlahir seperti manusia biasa, sama dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam. Kalau seandainya pesan malaikat hanya dibilang inilah tandanya, ya kan? Seorang bayi dibungkus dengan kain lampin, kesusahan para gembala cari di mana? Cari di mana bayinya? Mau ke arah mana kami mencarinya? Tetapi kalimat kata selanjutnya palungan itu menjadi suatu tanda yang sangat-sangat jelas. Sangat-sangat clear.
Lalu kemudian dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Untuk mengkonfirmasi bahwa bayi tersebut adalah Sang Mesias yang terbaring di palungan yang dibungkus dengan kain lampin, malaikat di surga semuanya menyerukan di sini kan, dikatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah kemudian setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem yang mereka pasti tahu tentang apa yang dimaksudkan di sana, untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Ayat yang ke-16, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam. Makanya saya bilang, kenapa begitu mudah mereka menemukannya? Karena tandanya kain lampin dan palungan. Kalau Anda diminta mencari seorang bayi di rumah sakit Cepani, apa tandanya dibungkus kain lampin? Semua dibungkus, saudara. Saudara mana mengenali yang mana bayinya? Kalau nggak ada tandanya. Tapi ini begitu mudah. Kenapa? Palungan. Oleh karenanya kenapa mereka cepat-cepat berangkat dan mereka mampu menjumpai Maria dan Yusuf yang sedang berbaring, bayinya itu sedang berbaring dalam palungan. Ada di sini yang pernah lahir dalam palungan? Gak ada, saudara ya. Paling tidak kita lahir di rumah sakit, di bidan, rumah mantri gitu ya, masih enak, saudara. Di dalam palungan yang saya bilang tadi para penafsir Alkitab, karena saya kemarin tuh baca Justinus Martir, bapak gereja di awal, dan Origenes itu mereka mengatakan bahwa itu adalah berbentuk gua di perbukitan begitu ya, yang sedikit masuk ke dalamnya. Kenapa para gembala itu mudah menemukannya? Karena memang biasa kalau orang-orang Yahudi itu ketika musim dingin, domba-dombanya itu dimasukkan ke situ. Apalagi domba-domba itu tersebut itu yang baru lahir. Nanti di situ dibuatlah perapian supaya karena bentuknya gua itu kan menjadi hangat kan, karena apinya di dalam. Nah, para gembala mudah menemukannya karena mereka tinggal mencari gua-gua yang di situ ada palungan, tempat di mana bayi Yesus terbaring. Selanjutnya, dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Apa yang terjadi kepada para gembala di ayat yang ke-20? Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil apa, saudara? Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Luar biasa, saudara. Pertanyaan saya kepada kita semua yang hadir di sini, yang setiap tahun kita merayakan hari kelahiran Yesus Kristus Tuhan kita, yang sering kita dengar, betul? Yang ayat firman Tuhannya sering kita baca, bagaimana respon kita? Adakah kita terus seperti yang dilakukan para gembala, memuji dan memuliakan Allah? Atau memuji dan memuliakan Allah pas hari Natal saja,
besoknya lupa. Haleluya, Bapak Ibu Saudara-saudari. Pesan Natal bagi kita adalah sama seperti gembala, Bapak Ibu. Ketika mereka mendengar apa yang disampaikan, dan mereka melihat, mereka memuji dan memuliakan Allah. Begitu juga Bapak Ibu, setiap kita mengingat kembali momen hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus ini, seperti yang sudah dinubuatkan berulang kali dan yang sudah digenapi, ya, mari kita juga memuji dan memuliakan Allah senantiasa. Karena juru selamat Kristus Tuhan telah lahir bagi kita semua. Dan biarlah damai sejahtera yang daripadanya juga berdiam di dalam kehidupan kita umatnya, sama seperti yang disampaikan oleh malaikat tadi. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera bagi setiap orang yang berkenan kepadanya. Nah, mari Bapak Ibu kita memuji dan memuliakan Allah senantiasa. Karena apa? Setiap momen Natal kita memperingati Juru Selamat Kristus Tuhan kita telah lahir. Biar damai sejahteranya ada berdiam dalam kehidupan kita, umatnya, kepunyaannya, miliknya, sampai selama-lamanya. Ini yang harus kita ingat Bapak Ibu Saudara-saudari. Peristiwa Natal itu peristiwa tentang kelahiran Kristus Yesus Tuhan kita. Kelahirannya yang sama seperti manusia biasa, menjadi seorang hamba, manusia yang harus dibungkus dengan kain lampin. Bahkan di dalam satu tempat yang sebenarnya kurang baik, yakni palungan. Mari kita, setiap kita mengingat Natal, mengingat pesan bahwa Kristus Yesus telah lahir bagi kita semua di dalam kerendahan hatinya. Oleh karena itu juga saya menekankan bagi kita semua, setiap kita yang ada di tempat ini, mari kita belajar dari Kristus Yesus Tuhan kita. Dia Mesias, Dia Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, Dia Raja damai. Tapi Dia mengambil rupa seperti seorang hamba, terlahir dalam keadaan yang sangat hina, hanya untuk demi kita semua. Mari kita senantiasa memuji dan memuliakan Allah karena apa yang Kristus Yesus telah lakukan bagi kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Makasih untuk kebenaran yang boleh kami dengar. Engkau yang mulia, yang maha tinggi, firman yang hidup, mengambil rupa menjadi seorang manusia, terlahir seperti seorang manusia yang seutuhnya. Di dalam keadaan keterbatasan sebagai seorang manusia, Engkau sengaja mengosongkan dirimu, mengambil rupa jadi seorang hamba ya Tuhan. Engkau Tuhan bukanlah Tuhan yang tidak mengerti. Engkau Tuhan bukanlah Tuhan yang tidak memahami. Tapi Tuhan, Engkau adalah pribadi yang mengerti. Engkau adalah pribadi yang memahami. Karena peristiwa kelahiranmu pun di dalam kesederhanaan ya Tuhan, di dalam segala hal keterbatasannya Tuhan. Biar kami belajar bahwa Tuhan yang kami sembah, Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami, adalah Tuhan yang juga mengerti setiap kesukaran dan penderitaan kami. Terima kasih Tuhan, hati kami mau bersuka cita, berbahagia. Kami mau senantiasa memuji dan memuliakan Allah karena Kristus Yesus Tuhan ada dalam hidup kami, ada lahir bagi kami.
Ia menyelamatkan kami, membebaskan kami, dan kami ditebus menjadi umatnya, kepunyaan miliknya sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Menjaga Tuhannya
ke Yeriko. Tiba-tiba seorang penyamun menghadang pemuda itu. Woi, ini daerah kekuasaanku. Kamu ada apa? Apa yang kamu bawa? Abang Jason, lewat dengan selamat. Siapa kamu? Dan mau apa kamu daripada aku? Aku ini perampok ingin merampok kamu. Serahkan dirinya sama aku. Maaf Tuan, aku tidak punya apa-apa. Kasihan anak. Bohong. Lalu hanya beberapa saat kemudian lewatlah seorang imam Lewi melewati jalan itu. Tempat pemuda itu terbaring tak sadarkan diri dengan luka yang sangat parah. Akan tetapi imam itu hanya melihat pemuda itu saja. Ia tidak peduli lalu pergi. Kemudian lewat pula orang Lewi dari jalan itu juga. Tapi orang itu hanya melihatnya saja dan lalu pergi tanpa menolongnya. Lagi-lagi orang yang lewat di jalan itu tidak mau menolong orang yang habis dirampok itu. Kasihan sekali dia. Ternyata yang lewat tadi adalah seorang imam. Kalau sekarang seperti pastor atau pendeta, tapi nggak mau menolong. Jangan dicontoh ya. Seorang imam itu pun tidak mau menolong orang yang baru saja dirampok itu. Dia malah pergi begitu saja. Sabar ya. Mudah-mudahan saja ada orang yang lewat lagi dan mau menolong kamu. Lewatlah seorang Samaria yang kebetulan juga melewati jalan itu tepat di pemuda itu terbaring sekarat. Maka seketika itu pula tumbuhlah belas kasihan seorang Samaria itu di benaknya ketika ia menemukan pemuda itu lalu menghampirinya. Kasihan sekali orang ini. Baiklah, aku akan segera mengobatinya dan membawanya ke penginapan. Permisi Bu, bolehkah kami menginap di sini? Kasihan pemuda ini, berikan dia pengobatan dan perawatan yang cukup. Tolonglah Bu. Tentu saja bisa, di sini masih banyak tempat untuk ibu dan pemuda ini menginap yang sedang sakit ini. Terima kasih. Setelah itu menginaplah mereka di sana. Keesokan harinya menjelang orang Samaria itu meninggalkan penginapan itu, berkatalah seorang Samaria itu kepada pemilik penginapan. Ini biaya penginapan kami juga di sini. Apabila uang ini tidak cukup, nanti saya akan kembali sambil membawa pemuda ini.
sekali dia akan baik-baik saja. Terima kasih Bu. Saya permisi. Mari kita beri tepuk tangan buat anak-anak muda. Saya undang buat anak-anak muda tadi yang sudah mempersembahkan dramanya maju ke depan. Demikian orang Samaria itu telah menunjukkan belas kasihan kepada sesamanya tanpa membedakan suku, golongan dan agama. Siapa sesama orang yang telah dirampok tadi? Orang yang telah menunjukkan belas kasihannya kepadanya, kata Yesus, pergilah dan perbuatlah demikian. Sudahkah kita berbuat kasih seperti yang diteladankan orang Samaria tadi? Marilah kita meneladani orang Samaria yang baik hati tadi. Selamat Hari Natal. Tuhan Yesus memberkati.